Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 2 Wonorejo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, terkhusus Bapak Sofiandi sebagai pemateri pada hari ini. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul di ruang di SDN 2 Wonorejo ini dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri 2 Wonorejo. Salawat dan salam tidak lupa mari selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, dalam acara pada pagi hari yang cerah ini, yang penuh barokah ini dan penuh manfaat ini, kiranya saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sholawat nariyah. Acara yang ketiga pembacaan doa. Acara yang keempat sambutan, dan acara yang kelima materi, dan acara terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan sholawat, dan dilanjutkan dengan acara yang ketiga pembacaan doa. Sekaligus kami persilahkan kepada Ibu Fitria Mufida. Kepada Ibu Fitria Mufida, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak dan Ibu Guru kita membaca sholawat nariyah satu kali dan dilanjutkan dengan bacaan doa, dengan harapan apa yang menjadi materi kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lilladhi tanhalu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihil ghaibu wa hasnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwadil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi
على كل حال كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Fitri. Memasuki acara yang keempat, yaitu sambutan yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala SD 2 Wonorejo. Kepada Ibu Haji Sulisa, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Tuhan disertai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi yang indah ya Bapak Ibu, dengan semangat baru pada pagi hari ini, hari yang berbahagia karena seperti judul di atas, Pak Sofian itu sudah banyak mengadakan penelitian. Mungkin di sini kalau bisa saya baca dari judulnya, Diseminasi Budaya Positif SDN 2 Wonorejo. Arti dari kata-kata itu mungkin menurut saya itu Pak Sofian sudah mengadakan penelitian di sini tentang budaya positif yang ada di sekolah sini, dan pada hari ini ingin menyampaikan hasil yang sudah didapat, istilahnya menyebarkan kepada kita semua apa yang sudah didapat oleh Pak Sofian, atau temuan-temuan yang sudah, kalau bisa ya Pak, ya mungkin seperti itu, tidak tahu gimana. Dan mari kita yang ada di sini, teman-teman semuanya, apa yang akan disampaikan Pak Sofian, budaya apa yang sudah didapat dari penelitian Pak Sofian tentang budaya-budaya positif yang ada di SDN 2 Wonorejo ini. Karena waktu sudah cukup siang dan masih banyak hal-hal yang harus saya sampaikan, sesudahnya dan banyak yang harus saya sampaikan lagi, dan cuma saya sampaikan selamat kepada Pak Sofian karena sudah sampai ke tingkat ini. Mudah-mudahan terus berlanjut sampai mencapai bukan hanya calon, tapi sudah berhasil menjadi guru penggerak untuk SDN kita, dan semoga apa yang didapat bisa membawa kemajuan untuk SDN 2 Wonorejo, tidak hanya pada anak-anak tapi juga pada kita-kita, ketularan menular. Dan harapan pemerintah seperti yang saya sampaikan kemarin, masih ada kesempatan untuk teman-teman yang muda-muda, karena ini masih program yang dibiayai pemerintah, monggo dimanfaatkan itu, karena ini program terakhir yang masih didanai oleh pemerintah. Semangat untuk yang muda-muda, mungkin untuk Pak Zen, Bu Dewi, bisa berikut untuk ikut Pak Yudi ikut program ini. Ini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Ibu Haji Sulisa. Memasuki acara inti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sofiandi SPDI. Kepada Bapak Sofiandi SPDI,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka diseminasi budaya positif SDN 2 Wonorejo, di mana diseminasi ini merupakan salah satu bagian dari aksi nyata penerapan modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya hingga yaumul qiyamah. Sebelum kita memulai diseminasi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Wonorejo, Ibu Azizun Nisa, yang selama ini telah mendukung saya dengan sepenuh hati serta memberikan dukungan-dukungan yang lain berupa dukungan moral dan sebagainya, sehingga sampai detik ini saya dapat melaksanakan pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Selanjutnya juga disampaikan terima kasih kepada rekan-rekan guru SDN 2 Wonorejo yang juga telah mendukung saya dalam mengikuti program guru penggerak ini. Selanjutnya juga atas acara hari ini juga disampaikan terima kasih atas segala persiapannya yang dibantu oleh rekan-rekan guru semua. Saya tidak dapat memberikan imbalan apa-apa selain rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk itu kita akan memulai diseminasi budaya positif di SDN 2 Wonorejo. Mohon izin saya berdiri ya Bapak Ibu. Baik, sebelum kita memulai, sepertinya waktu yang agak siang ini sudah sepertinya mulai lemes pada para guru-guru ini ya. Oleh karena itu kita adakan ice breaking ya. Setuju ya? Ya. Agar suasana lebih menyenangkan ya. Kalau saya bilang door, kalian Bapak Ibu bisa jalan door ya. Kalau dor ya kena gitu ya, dor ya. Kalau yang tiga kali dor gitu ya, bisa? Oke, dicoba ya. 1, 2, 3 dor. Iya, luar biasa semangatnya. Terima kasih. Itulah lagi. Oke, biar tambah semangat lagi ya. Yuk kita fokus pada dor ya. Oh diaca. Dor. Dor ya. Dor ya. Baik, terima kasih luar biasa semangatnya Bapak Ibu. Inilah yang kita harapkan juga tertanam pada anak didik kita, yaitu semangat di dalam mengikuti pembelajaran. Baik, untuk hari ini saya akan menyampaikan apa yang telah saya pelajari di dalam pendidikan guru penggerak, khususnya pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif ini harus saya tularkan juga kepada rekan-rekan semua, dikarenakan semua materi yang ada di dalam guru penggerak ternyata memang sungguh aplikatif dan memang patut untuk diterapkan di sekolah kita. Salah satunya ini budaya positif. Nah, tujuan dari diseminasi ini adalah yang pertama, kita akan mengerti budaya positif beserta contoh-contohnya seperti apa.
Yang kedua, mengerti disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, mengetahui membuat keyakinan kelas. Dan selanjutnya mengetahui apa itu 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah mengetahui tentang segitiga restitusi. Nah, selanjutnya tentang budaya positif. Mohon maaf, ini perlu di slideshow saja biar enak ya. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif itu sebuah cara nilai kebiasaan yang harus membudaya di sekolah kita, salah satunya. Nah, contohnya apa budaya positif itu? Yang pertama ada melaksanakan tata tertib. Nah, itu juga merupakan budaya positif. Kalau yang melanggar tata tertib, budaya positif apa bukan? Bukan, negatif ya. Selanjutnya contoh yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif ini juga akan kita bahas lebih lanjut nanti di pembahasan selanjutnya. Ada cinta kebersihan dan juga lingkungan. Bagaimana supaya murid-murid kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Ini sudah kita terapkan, maksudnya kita sudah menghimbau setiap hari, bahkan juga setiap pelaksanaan upacara ya. Selanjutnya ada kejujuran, kepedulian, dan sifat toleransi. Nah, di sini ada praktek dulu Bapak Ibu ya. Mari kita akan mencoba bersama-sama. Bapak Ibu dan teman-teman yang lain, teman Bapak Ibu semua akan melakukan kegiatan yang bernama cobalah buka. Cobalah buka. Anda adalah A ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Bapak Ibu coba mengepalkan tangan ya. Bisa ya, mengepalkan tangan. Oke. Coba bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Bapak Ibu. Bayangkan saja. Ini adalah sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini perlu menjaga benda ini ya, supaya sekuat tenaga, karena begitu pentingnya di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Nah, jangan sampai ini terlepas atau bahkan jatuh ke tangan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu yang A. Yang B, nah berarti ada dua jenis ya. Ada yang B Bapak Ibu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan yang ada di. Berarti berpasangan dong Bapak Ibu ya. Bisa kira-kira? Ada yang mengepal, ada yang berusaha membuka, membujuk kepala tangan yang A. Boleh dengan cara membujuk, menghardik. Ayo buat. Boleh dibujuk, nah ayo kita yuk, intimidasi, nah, awas bola dibuka, nah, gitu ya, memarahi, nah, bagaimana juga menggoda, bisa jadi, ya, bahkan juga bisa menggelitik, ya, supaya kepala tangan tadi terpecah, bahkan juga menawari Bapak Ibu uang agar supaya mau membuka kepala tangan tadi ya, bisa berpasangan Bapak Ibu. Boleh dengan belakangnya, teman yang di belakang ya, Pak Yudi dengan Pak Zen mungkin ya, Bu Budi dengan Bu Fitri ya, ya dengan ya, dengan yang lain ya, Pak Mistoyo bisa dengan, atau perempuan dengan perempuan ya, Pak Mistoyo dengan yang lain bisa ya. Coba salah satu ada yang mengepal dan salah satu ada yang membujuk, coba ya. Bendanya terserah, pokoknya anggap ada suatu benda yang sangat berharga. Boleh ya. Boleh satu biar lebih. Nah, ya boleh. Ini
Ini merupakan contoh aplikatif yang bagus dari Pak Jen usulannya. Daripada semuanya mencoba, ya kan? Salah satu maju saja 2 orang. Silakan monggo yang berkenan. Ayo. Iya. Pakai pisau. Ini bedanya contoh benda. Siapa yang memegang ini? Pak Yudi yang memegang, mengepal dan memiliki benda yang sangat berharga di tangannya. Sedangkan Pak Zen adalah anak B yang berusaha untuk mengintimidasi, membujuk supaya kepalanya tadi terbuka. Monggo, silakan. Bisa menggoda, bisa dan lain sebagainya. Yuk. Ini berharga ya? Ya, silakan. Ambil lapas dulu. Dikepal ya, dikepal. Nah, boleh cara menghardik, membujuk atau memarahi. Terserah bagaimana caranya Pak Zen supaya bisa. Ayo dibuka. Ayo dibuka. Nah, Tadi di sini. nah. Oh, nggak bisa, Pak. Dan bisa, Bisa. harus berusaha. Dengan cara yang lain bisa. Ayo, Ya. Pak. Dengan cara yang lain. Ya. Pak, Nah. satu. Ini saya ada kacang banyak. Cuma satu. Nggak bisa masih. Oh, nggak bisa. Bagaimana Pak Zen, apa sudah menyerah? Menyerah, Pak. Oh, menyerah sudah ya. Baik, kalau Tantangan yang berikutnya. ada yang mau mencoba untuk menggoda Pak Yudi, mungkin dari teman-teman yang lain supaya terbuka. Ayo. Sampai saat ini Pak Yudi belum tergoda untuk membuka. Ya. Ya, kita tunggu dengan yang berusaha untuk merayu dengan segala cara. Oh, ternyata berusaha untuk membujuk, yaitu dengan cara memberikan sesuatu yang berharga. Ya. Wah. Alhamdulillah. Ini ternyata berhasil juga ya dibujuk ya Pak Yudi ya. Terima kasih kepada Pak Yudi, Pak Zen dan Dewain yang telah mempraktekkan. Nah, ada pertanyaan untuk Bapak Ibu semua. Apakah yang A atau B membuka kepalan tangan Anda? Nah, tadi siapa yang membuka? Yang berhasil membuka tadi yang B atau yang A? Yang A. Yang B. Yang B ya? Yang B. Ini bisa bawa ini. Ya, tentunya yang membuka tetap yang A. Karena yang membuka tangannya yang membuka. Mengapa alasannya membuka kepalanya tadi? Diberi uang. Karena ada sesuatu yang menggoda. Nah, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Kalau yang menutup ini, kalau yang membuka ya. Terus dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Yuk, siapa kira-kira? Yang A. Betul sekali. Karena apa? A merupakan seorang yang memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Dia mau membuka, terserah dia. Tentunya harus dengan segala pendiriannya yang bisa dengan pendirian itu atau bisa terjadi karena bujuk rayu sehingga dia bisa membuka kepalanya. Nah, itu merupakan ada kaitannya dengan teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser di sini ya. Dr. William Glasser ini menyampaikan sebuah paradigma stimulus respon, di mana paradigma ini yang sering terjadi di dunia pendidikan kita, di mana ilusi guru mengontrol murid. Artinya selama ini guru yang mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif itu dapat mengontrol murid juga ya, bermanfaat juga. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, selama ini kita juga berpikiran bahwa dengan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter anak didik kita. Itu ternyata sebuah ilusi ya.
Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa yang lebih dewasa, yang lebih tua, dia berhak untuk memaksa seorang. Itu ternyata juga merupakan sebuah ilusi, paradigma yang salah. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus tadi menjadi pendekatan teori kontrol? Jadi pendekatan tadi pada stimulus tadi itu bisa dirubah ya. Yang pandangan kita selama ini bisa dirubah. Ini yang stimulus respon dan ada teori kontrol. Kalau menurut stimulus respon contohnya realitas atau kebutuhan itu kita tidak sama. Masing-masing orang kebutuhannya tidak sama. Sedangkan menurut teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Selanjutnya yang menurut stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, tapi kalau menurut teori kontrol semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, yaitu ilusi kita atau pandangan kita selama ini. Tapi menurut teori kontrol sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya perbedaan selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut stimulus respon, tapi menurut teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan, tidak semuanya salah. Orang lain bisa mengontrol saya, ini menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti contohnya tadi Pak Yudi dengan Pak Z. Kita menganggap orangnya bisa mengontrol, bisa membuka tangan tadi, tapi tidak. Sebetulnya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita sendiri, ya. Mau membuka atau tidak. Saya bisa mengontrol orang lain, ini menurut stimulus respon. Tapi kenyataannya menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Namun pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Selanjutnya, kalau menurut teori kontrol, model berpikirnya adalah menang dan menang. Nah, selanjutnya tentang masalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Ini yang sering kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kelas kita. Disiplin, penerapan disiplin. Seharusnya penerapan disiplin itu diarahkan ke penerapan yang disiplin positif. Kita lihat nanti apakah yang penerapan kita itu termasuk yang positif atau yang tidak, ya. Sebelum ke sana kita lihat dulu nilai-nilai kebajikan universal, ya, yang dalam hal ini sudah dirangkum di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya adalah berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis dan mandiri. Inilah yang kita harapkan semua dapat diterapkan, dapat menjadi karakter pada anak didik kita, ya, profil pelajar Pancasila ini. Nah, selanjutnya kita belajar tentang motivasi perilaku manusia. Nah, manusia di dalam melaksanakan perilakunya sehari-hari itu biasanya didasarkan beberapa alasan-alasan. Yang pertama alasannya adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Selanjutnya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contoh di sini, ya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda?
Apakah Anda itu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, atau dan kemudian mendapat surat peringatan? Nah, itu namanya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Atau kita ingin mendapatkan pujian dari atasan kita, sehingga mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Nah, itu motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang ketiga, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru atau akan dicontoh oleh murid-murid kita. Itu adalah merupakan motivasi yang ketiga, yaitu menghargai nilai-nilai diri sendiri. Nah, di mana motivasi yang paling kuat yang mendasari tindakan-tindakan kita, atau bahkan kombinasi dari dua-duanya, bahkan ketiga-tiganya. Nah, kalau boleh jujur ya, saya sendiri pun di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari juga terkadang salah satu yang mendasari kegiatan saya di antara ini ya. Misalnya saya baru datang ke sekolah, datangnya tepat waktu itu yang dikatakan tepat waktu jam berapa? Jam 7 sebelum jam 7. Nah, kira-kira apa yang mendasari saya, ya kan? Kok datangnya kok setengah 7 misalkan, ya? Yang memang terkadang saya ada yang nomor 1, ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Betul atau tidak? Kira-kira. Mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan seperti itu ya. Menghindari ketidaknyamanan yang dimaksud adalah mungkin kalau sampai tahu atasan kita kalau kita terlambat, misalkan kita akan dikenai peringatan gitu ya. Pasti itu terjadi pada kita semua. Atau bahkan motivasi yang kedua, ingin mendapat pujian. Oh, Mas Sofian kok datangnya pagi ya. Nah, bagus ini. Atau kamu yang datangnya jauh, berusaha datang pagi-pagi. Nah, bukannya untuk yang ketiga, atau bahkan yang bisa jadi yang kedua gitu ya, atau bisa jadi yang pertama. Nah, itu juga semuanya pernah terjadi pada diri kita masing-masing, atau bahkan kombinasi. Inilah motivasi perilaku manusia yang ingin diharapkan dari pembelajaran ini. Kita itu melakukan motivasi perilaku yang ke berapa? Yang ketiga. Maksudnya itu kita datang pagi bukanlah karena ingin ditegur oleh atasan, juga karena tidak ingin dipuji. Kita seharusnya yang ketiga, yaitu ingin menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, ya, kesadaran diri, ya, supaya kita menjadi teladan bagi anak didik kita. Itu yang diharapkan dari pembelajaran ini. Ini juga bisa diterapkan juga di dalam kegiatan pembelajaran mengajar di kelas kita. Anak-anak juga bisa dilihat motivasi perilakunya apa. Apakah dia mengerjakan tugas karena ingin dia menghindari hukuman dari kita, ya, atau juga yang kedua mendapat pujian dari kita karena mengerjakan tugas, atau bahkan dia ingin menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini juga bisa kita terapkan pada anak didik kita. Nah, menurut Anda Bapak Ibu, dari ketiga motivasi tadi, mana yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Ya, mana kira-kira? Dari ketiganya tadi, motivasi apa yang paling banyak dilakukan oleh murid-murid kita? Apakah yang pertama tadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Sepertinya ya. Atau bahkan ingin mendapat pujian atau penghargaan? Ada beberapa. Yang paling banyak ya mungkin ya. Dan bahkan mungkin ada yang ketiga, menghargai diri sendiri, nilai kebajikan. Mungkin ini ada, mungkin tidak banyak gitu ya.
Dari sekian anak satu mungkin gitu ya. Terus ya. Salah satu contohnya Rifan. Rifan menurut kita bagaimana? Yang mana menurut Rifan? 1, 2 atau 3? 3. Istimewa. Nah, menurut kita Bapak Ibu, strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita? Terus bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid kita? Bapak Ibu selama ini menerapkan strategi apa pada murid-murid kita? Coba, mungkin salah satu bisa menjawab. Bagaimana supaya murid kita menerapkan disiplin? Apa yang dilakukan kita? Ada? Yang sering kita berikan kepada anak ya. Ya. Kandungan kalau anak-anak sampai Oh gitu ya. Itu juga salah satu merupakan untuk menumbuhkan disiplin gitu ya, Bapak. Oke, terima kasih. Yang lain? Jangan lupa, Pak. Kalau kepepet. Memberikan penghargaan tadi ya. Oke, itu mungkin salah satu contohnya. Kita lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas Anda? Dari tadi yang Pak Toyo lakukan, terapkan nilai kebajikan apa yang kira-kira ingin disampaikan, ingin ditanamkan dari beberapa profil pelajar Pancasila tadi. Kira-kira nilai kebijakan yang mana? Apakah beriman dan bertakwa, berharap mulia, apa berkebinekaan global, gotong royong ya, kreatif mandiri, kira-kira yang mana? Mandiri mungkin ya, ya. Contoh ke mandiri. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata ada perbedaan ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaannya? Coba kita lihat. Di sini sudah ada 3 contoh. Yang hukuman nomor 1, yang konsekuensi nomor 2, dan yang restitusi adalah yang nomor 3. Kalau hukuman, contohnya awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ini hukuman seperti itu. Yang kedua, ini yang konsekuensi. Lakukan apa yang saya katakan. Contoh kalimat seperti itu kalau konsekuensi. Kalau yang restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Dari hal ini, dari ketiganya ada perbedaan nggak? Kira-kira? Sangat jelas perbedaannya. Yang pertama lebih kaku, ya kan? Yang kedua agak longgar, yang ketiga sepertinya lebih luas lagi. Nah, ada murid-murid kita yang dihukum oleh penghargaan ternyata. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku yang bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak akan dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Artinya kalau kita tidak memberikan penghargaan, anak tersebut tidak akan melakukan sebuah disiplin tadi, atau kepada karyawan, kepada dari atasan kepada karyawan. Misalnya Pak Sofian tidak akan diberikan sesuatu kalau tidak masuk tepat waktu, misalnya. Diberikan penghargaan, misalnya ada tambahan gaji, reward. Ya, saya bisa jadi tidak dapat melakukan atau memilih untuk tidak melakukan, gitu ya. Jadi itu kita dihukum oleh penghargaan. Apa pengaruhnya? Jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Hanya berefektif dalam jangka waktu yang pendek saja. Setelah itu belum tentu mereka akan melakukan disiplin yang kita inginkan. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam.
murid diberikan penghargaan, terus kalau tidak melakukan dikasih penghargaan tidak akan melakukan sebuah hal yang mengandung disiplin tadi. Terus jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kita tidak bisa membedakan apakah tindakan yang saya lakukan itu baik atau tidak. Ternyata itu hanya di bawah pengaruh penghargaan tadi. Jangka waktu yang pendek sekali. Jangka panjangnya tidak. Dan kemudian penghargaan itu tidak efektif ternyata. Penghargaan itu suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ini ternyata pemberian penghargaan tidak efektif, Bapak Ibu. Ya, menurut tadi Dr. William. Nah, ini yang merupakan pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Sebelum ke sana, mari kita akan lihat contoh video dulu tentang masalah pemberian penghargaan, ya. Oh, belum sampai. Kita lihat dulu yang ini, bagaimana tentang keyakinan kelas. Contoh salah satu untuk memahami apa itu keyakinan kelas, ada dua contoh di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ada yang bisa menjawab? Karena fungsinya. Fungsinya apa kira-kira, Pak? Melindungi diri kita, atau dalam kata lain, keamanan, keselamatan, ya kan? Berarti untuk keselamatan intinya. Yang kedua, mengapa kita itu memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Nah, pada saat pandemi kemarin kita kan sering tiap hari bahkan diwajibkan untuk memakai masker. Untuk apa? Dan mencuci tangan setiap saat. Itu apa kira-kira? Kenapa kita kondisi diwajibkan memakai masker? Keamanan diri dari virus yang lain. Jadi, apa kira-kira? Kenapa kok kita disuruh pakai masker? Bahkan sampai kita itu, ya seringkali cuci tangan. Kenapa? Untuk apa itu? Kalau tadi keselamatan, ini untuk kebersihan atau kesehatan, ya. Bisa jadi tentang kesehatan. Jadi ada keselamatan, kesehatan. Keyakinan kelas keselamatan dan kesehatan itulah yang disebut dengan keyakinan. Jadi kita yakin bahwa dengan menggunakan helm kita yakin bahwa kita akan selamat. Itu namanya keyakinan. Terus kemudian yang tadi yang kesehatan itu kita yakin kalau misalnya kita menggunakan masker, kita yakin kita akan sehat. Jadi sebuah keyakinan itu. Nah, bagaimana keyakinan seperti ini kita terapkan di dalam kelas kita? Ini salah satu contoh saja peraturan, ya. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas di sekolah kita? Yang pertama, bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Ya, kita perlu melakukan kesepakatan dengan siswa. Jangan langsung kita menentukan sendiri, ya. Kalau kita menentukan sendiri berarti nanti kita cenderung kepada memaksa, ya kan? Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid, diakomodir semua usulan-usulan dari murid, apa saja yang perlu dilaksanakan tentang keyakinan kelas kita. Susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur.
Kemudian cara menyusun, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya di sini, kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu yang kalimat negatif. Ingat Bapak Ibu, kalimat negatif itu biasanya dengan ditandai dengan kata jangan atau dilarang, ya kan? Beda kan, jangan dilarang. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Ada kata-kata jangan, itu negatif, kata-kata negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif. Dari jangan berlari di kelas atau koridor menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Paham kira-kira ya? Kalau tadi jangan buang sampah sembarangan, kalau dijadikan kalimat positif, oh pintar ternyata saudara ya. Seperti itu ya, cara membuat keyakinan kelas di sekolah kita, di kelas kita. Itu salah satu contoh saja. Bisa kita cari yang lain tentang keyakinan kelas yang lain. Yang keempat, tinjau kembali daftar yang sudah dicatat, oleh murid tadi, menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tadi. Tinjau ulang keyakinan yang sudah dikerjakan secara bersama-sama, dan yang ketujuh, setelah keyakinan kelas sekolah dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas, termasuk guru dan semua murid. Jadi dicatat semuanya itu keyakinan kelas, misalnya keyakinan kelasnya ada 10, ditulis semua di dalam sebuah kertas dan ditandatangani oleh semua warga kelas, termasuk guru. Ya, misalnya Ifan jadi tanda tangan, baru tanda tangan, semuanya sudah tanda tangan. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa dia sudah sepakat, semuanya kelas, semua anak-anak di kelas sepakat, termasuk guru. Maka nanti penerapan peraturannya akan mudah dilaksanakan. Yang 8, keyakinan sekolah selanjutnya bisa dilekatkan di dinding, ditempel ya, atau di tempat-tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Salah satu contohnya ini ya. Nanti kita akan berusaha untuk membuatnya dalam kertas post-it macam ini. Kita akan mencoba ya Bapak Ibu. Nah, langsung saja kita mencoba. Bisa kira-kira Bapak Ibu, kita membuat sebuah peraturan dari kalimat yang negatif dijadikan menjadi kalimat positif. Contohnya untuk kita sudah di sesama rekan guru, peraturan di ruang guru ini bagaimana kira-kira menurut Bapak Ibu ya? Apa yang kita yakini dari ruangan kita? Saya akan membagikan. Monggo bisa diisi, kalau misalkan masih belum paham bisa bertanya ya. Ada yang masih belum paham kira-kira? Bisa diulang lagi ya. Membuat sebuah keyakinan kelas. Ini salah satu contohnya ya. Penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 itu tujuannya apa? Yaitu untuk keselamatan tadi. Contohnya membuat peraturan yang ada di ruang guru kita. Misalnya dari kalimat negatif dulu, dilarang terlambat ya. Ubahlah menjadi kalimat positif. Bagaimana caranya menjadikan kalimat berikutnya? Bikin satu saja sudah, buat satu saja sudah. Usahakan tidak sama dengan masing antara guru, berbeda. Dari negatif jadi positif ya. Atau bisa menghargai ya, menghargai teman, menghargai guru, menghormati bisa juga. Ya. Dilarang memaksakan kehendak pada guru lain misalnya contohnya. Itu ubah menjadi kalimat positif. Tapi bisa menjadi hargailah
perasaan teman guru-guru misalnya seperti itu. Kalau dilarang membuang sampah tadi jadinya buanglah sampah pada tempatnya. Coba bisa berpikir sini Bapak Ibu kira-kira apa yang bisa kita terapkan di ruang guru kita ini, peraturan khusus kita dah antara teman-teman guru. Bila ingin lebih mudah, cari yang negatif dulu. Dilarang berkata-kata kotor, misalnya. Ubah menjadi kalimat yang positif. Gampang kan? Monggo. Sambil saya cek satu persatu. Usahakan Bapak Ibu bisa membuat satu saja. Bila bisa membuat satu, nanti Bapak Ibu akan bisa membuat keyakinan kelas untuk anak-anak didik kita di kelas nanti, ya. Keyakinan kelas ini. Kalau sudah bisa ditempel di papan ya, di sebelah sana ya, sebelah utara. Di kaca, di sini boleh. Ya, di kaca ada apa? Nah, ya. Ya, sudah. Pak, usah kuning, Wi. Boleh tentang kedisiplinan, boleh tentang menghargai, ya, menghormati, gitu ya, kerukunan, boleh. Temanya berbeda silakan. Iya, peraturan untuk kita lah, guru-guru lah, ya, teman-teman, sama guru. Iya di sini kan. Boleh saja, misalnya nanti diterapkan di kelas juga boleh. Kalau sudah bisa membuat yang di kelas, berarti yang di sini juga gampang. Dilarang main HP di dalam kelas. Ya, boleh. Itu juga dibuat kalimat positif. Gurunya boleh. Dilarang merokok di dalam kelas. Kan dilarang main HP ketika rapat. Main HP lah. Gunakan HP ketika rapat jelas. Baik, sudah semua belum? Hampir ya. Yang sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dewi nuntuk. Pak tutup nih Pak, beda tutup. Ya, nuntuan. Baik. Usahakan tidak sama antara satu dengan yang lain. Kerapian, gitu kan.
5, 6, 7. Ada 7. Ya, menyusul Bu Putri 8. Nanti kita akan pilih mana saja yang relevan dan bisa kita terapkan di kelas atau di sekolah kita. Ini bisa menjadi bentuk kegiatan sekolah kalau begini ya. Ya, sudah semua ya? Belum? Baik, terima kasih. Ini sudah ada berapa? Sudah pas ya, ada 10 ya. Yang pertama, jangan ramai di kelas ketika Bapak Ibu guru sedang ada kepentingan di luar kelas misalnya ya. Itu kalimat negatifnya. Kita ubah menjadi kalimat positif. Budayakan kelas yang tenang, aman dan nyaman. Kapanpun agar suasana kelas senyaman rumah kita sendiri. Iya, pinter ini, bagus, lulus ya. Iya, ini sudah bisa masuk menjadi keyakinan. Selanjutnya, yang kedua, dilarang memakai seragam bebas. Setelah dijadikan kalimat yang positif menjadi pakailah seragam sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Iya, ini juga sudah masuk juga sebuah keyakinan ya. Yang tadi yang pertama masuk apa kira-kira? Kedisiplinan atau kerapian atau menghargai? Kedisiplinan ya. Terus yang ini masuk ke Disiplin juga. Disiplin juga ya. Disiplin, ada disiplin waktu, ada disiplin tempat, ada disiplin pakaian juga ya. Selanjutnya jangan lupa menggunakan seragam sesuai jadwal. Nah ini juga sama dengan tadi ya. Besok tanggal 7 sepertinya menggunakan seragam Polri. Boleh. Jadikan kalimat positif. Selanjutnya dilarang berbicara. Kata-kata dilarang biasanya memaksa ya. Dirubah untuk menjadi kalimat positif menjadi jangan ngomong. Oh masih ada kata-kata jangan gitu. Kata-kata jangan, kata-kata dilarang itu masih berupa kalimat negatif ya. Dan ya, kata-kata ngomong itu juga bukan kalimat yang baku ya, diganti menjadi kalimat baku. Gitu ya. Contoh kalimat baku misalkan penerapannya saya sama Pak Mustoyo makan. Kira-kira baku enggak? Saya sama Pak Mustoyo makan bersama. Tidak. Yang baku bagaimana Pak Mustoyo? Saya dengan Pak Mustoyo makan bersama. Oh gitu ya. Nah. Kalau bahasanya tinggi anak ada ngerti. Biasa dengan bahasa lapangan Bang. Iya iya, masih kelas rendah ya sih ya. Selanjutnya dilarang lupa jadwal piket harian. Kemudian dijadikan kalimat positif selalu ingat dan patuhi jadwal piket harian. Wow ini sudah mendalam juga ini sudah ya. Mengerti paham sudah ya. Selalu ingat dan patuhi jadwal piket. Masuk dalam mana ini? Kedisiplinan atau apa? Kedisiplinan juga ya. Dilarang menyakiti hati teman. Diganti menjadi hargailah perasaan sama teman. Ya ini juga bagus. Sudah pas ini kata-katanya. Masuk apa ini? Disiplin atau apa? Menghargai atau menghormati? Dilarang berbicara nyaring di ruang guru. Nyaring. Berbicara lemah lembut lebih enak didengar di ruang guru. Oh ini juga Dalam. iya, dalam bahasanya bagus. Juga menggugah semangat gitu ya. Lebih enak didengar gitu ya. Kalimat negatif selanjutnya janganlah atau dilarang memakai baju selain seragam sekolah. Ini sama dengan yang tadi, diganti menjadi pakailah seragam sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ini juga bagus. Benar sudah kata-katanya. Jangan mengucap kata kalimat yang kotor atau jorok. Diganti menjadi ucaplah atau berbicaralah dengan baik atau dengan kata-kata yang baik. Oleh seperti itu.
Dan yang terakhir, jangan naik ke atas meja, nanti jatuh. Nah, diganti, ayo turun nak, supaya tidak jatuh. Boleh seperti itu ya. Nah, semua keyakinan kelas yang telah kita buat ini nanti dituangkan di dalam sebuah kertas Bapak Ibu. Jadikan itu sebuah peraturan kelas. Ya, jadi peraturan kelas bukan bunyinya dilarang-larang atau jangan. Bunyinya seperti ini nanti. Bunyinya sebuah kalimat positif. Dan setelah ditulis keyakinan kelasnya, peraturannya ditandatangani di bawah. Anak-anak juga tanda tangan, Bapak Ibu juga tanda tangan. Kalau bisa, materai misalkan itu kan sudah menguatkan gitu ya. Jadi semua anggota kelas wajib untuk mematuhi keyakinan kelas tersebut. Sudah bisa kan Bapak Ibu ya? Alhamdulillah, sudah bisa buat keyakinan kelas. Nah, ini salah satu contohnya pembuatan keyakinan kelas yang ada di dalam kelas. Anak-anak menempelkan, pertama membuat ya, kemudian menempelkan di kertas seperti itu contohnya. Nah, 5 posisi kontrol menurut Dr. William tadi. Ada proses penghukum. Jadi kita seorang guru itu memilih mana nanti di antara ke-5 posisi ini di dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas di sekolah. Apa kita menjadi seorang penghukum? Apakah kita mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah kita menjadi posisi sebagai teman, mengambil posisi sebagai pemantau ataupun manajer? Ini kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, ini contohnya di dalam sebuah video yang akan saya tampilkan. Nanti kita bisa bedakan Bapak Ibu yang mana yang pernah kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing. Jangan lambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi dalam menghadapi. Mari kita saksikan kasus kemarin. Ada sebuah kasus ya, yaitu kasusnya Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Kita akan bagaimana menurut posisi penghukum, menurut sebagai teman bagaimana, sebagai pembuat rasa bersalah bagaimana. Kita masing-masing guru akan tahu bagaimana posisi kita. Dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Posisi selanjutnya posisi membuat rasa bersalahnya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu tenang ya di buku saya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Jadi merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sadarkan diri. Ini posisi teman, posisi yang ketiga. Awalnya cuma yang sama, selanjutnya yang sama. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Berangkat lagi ya sayang? Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi yang keempat ya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi terakhir, posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Terus sekarang ada kata-kata Marina ya, Marina. Kalau saya bilang Marina, tangannya di sini. Ya. Marina di sini. Ini ya. Menari misalkan begini ya. Menari, ini ya menari. Marina ya. Berdiri. Berdiri ya, semuanya berdiri. Menari di atas ini ya, menara. Nah, tidak bisa ternyata ya. Menara. Marina menari di atas Menara. Ya bisa ya? Marina menari di atas menara. Yuk coba semuanya berdiri semua Bapak Ibu. Iya. Seperti inilah kegiatan-kegiatan di pendidikan guru penggerak ya biasanya ya. Diselingi dengan ice breaking yang cukup menyenangkan. Yuk, coba Marina menari di atas menara. Menari ya di atas Marina. Menara. Menari di atas Marina. Iya. Kita cepat ya. Yuk. Marina menari di atas menara. Menari di atas Marina. Menara. Iya. Oke, sekarang kita tambah. Kalau tadi Marina, sekarang Marijo. Marijo tuh begini kalau Marijo. Marijo begini. Ingat ya kalau Marinanya tetap. Marinanya tetap. Iya. Iya. Siap? Marijo menari menara Marina di atas menari Marijo. Menari Peter.
Marina menari di atas marigo. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Ya, supaya kita lebih fokus lagi ya. Bisa ya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang segitiga restitusi. Ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar sebelumnya di CGP sebelumnya angkatan 7 ya, yaitu pada sekitar setahun yang lalu kalau nggak salah akhir tahun 2022 ada semacam workshop segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, nah ini sudah pernah disampaikan oleh salah satu CGP angkatan 7. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini merupakan pengertian yang disampaikan oleh Gosen ya pada tahun 2004. Nah, apa itu segitiga? Bagaimana langkah-langkah segitiga restitusi? Segitiga restitusi seperti kalimatnya segitiga itu ada 3 sisi ya. Dimana sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dan keyakinan kelas tadi yang sudah kita praktekkan itu yang akan ditanyakan untuk memecahkan sebuah masalah yang ada di sekolah kita. Nah, ada sebuah kasus di sini ya. Langsung saja kita contohkan, ada pada sebuah video. Bahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang berpesan positif yang akhirnya menurut. Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nah, ini guru sudah menerapkan posisi manajer ya dalam segitiga restitusi yang tadi kita simak. Iya, cara. Iya, Pak. Sudah lama nggak ketemu cara dengan Pak Harin ada di Kesel, Pak. Mau banget. Masa aku dikatain pengfitnah, Pak? Nah, jika seperti itu yang dilakukan, maka insya Allah anak-anak akan melaksanakan dengan baik, dan juga kepada guru tidak akan menjadi seorang pembedam gitu ya. Guru melakukan proses penyelesaian masalah dengan secara damai. Dan ini sudah pernah saya contohkan. Ini contohnya ya. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari Senin, saya telah mengadakan segitiga restitusi kepada beberapa anak yang bermasalah ya. Nah, kasus yang pertama, siswa lupa membawa peralatan sholat di sini. Waktu itu ada seorang anak bernama Aini ya, lupa untuk membawa alat sholat. Nah, bagaimana penerapan segitiga restitusi untuk Aini ini? Ya. Ini suatu ketika ya sedang wudhu dan Aini menghampiri. Menyampaikan tidak membawa peralatan sholat, tidak bawa mukena. Jadi tidak langsung dibuta-buta atau dimarahi, tapi dipersilahkan untuk mengikuti proses wudhu dan mempersiapkan untuk sholat duha. Setelah itu selesai dipanggil ya. Selamat pagi ini. Bagaimana kabarnya?
adalah kita ini. Kira-kira yang akan dilakukan apakah itu sudah sesuai dengan yang kita lakukan? Berarti itu tidak sesuai dengan yang kita lakukan. Bagaimana ini nanti untuk memperbaiki keadaan? Baiklah ini, bila itu yang ini bisa lakukan, kami menghargai usaha ini. Semoga ini bisa lebih disiplin lagi